kami dari kelas 4D semester 4 dari Departemen PG PAUD Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Nah, di sini saya Asada, saya Ilmania Malik, saya Siti Hasanah. Nah, di video kali ini kita akan menampilkan jenis permainan untuk membantu menstimulasi fisik dan motorik anak. Nah, ada banyak sekali jenis permainan yang akan kita mainkan. Di sini kita akan mengambil salah satu permainan yang namanya itu sirkuit. Nah, dalam permainan sirkuit ini ada beberapa pos. Di sini kita main ada 5 pos yang akan kita mainkan untuk membantu menstimulasi kemampuan fisik dan motorik anak. Nah, teman-teman, untuk kalau begitu kita langsung aja tonton videonya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau kita akan membuat permainan sirkuit, namanya permainan sirkuit. Nah, ini adalah proses pembuatannya, proses penyusunannya seperti ini. Kita lagi mengosongkan ruangan supaya ruangannya cukup untuk permainan yang akan kita buat. Ini kita sedang membuat pos pertama, dimana dalam pos ini kita akan mengikat tali ke kursi sehingga nantinya tali tersebut akan menjadi rintangan untuk anak-anak ketika melompat. Permainan ini akan melatih kekuatan kaki dan keseimbangan anak ketika melompat. Itu talinya harus pakai tali yang kayak gitu ya? Enggak dong, talinya bisa pakai tali apa aja, boleh pakai tali rapia, boleh juga pakai pita. Ini kebetulan aja di sekolah tuh cuma ada slinger, jadi karena kita nggak menemukan tali makanya kita pakai ini. Dan ini aku lagi coba untuk lompat untuk ngelihat apakah ini terlalu tinggi atau tidak untuk anak PAUD. Kebetulan menurut kita terlalu tinggi, jadi kita bongkar lagi, kita sesuaikan tingginya supaya cocok untuk dilompati oleh anak PAUD. Nah, ngomong-ngomong, barangkali ada yang sadar kalau suaraku sekarang ini serak karena aku lagi batuk, guys. Perubahan cuaca yang ekstrim ini bikin aku kena batuk. Jadi teman-teman, silakan jaga kesehatan supaya nggak kena batuk kayak aku ya. Nah, dari sini selanjutnya kita menyusun untuk pos kedua. Tapi sayang sekali pos keduanya nggak kerekam karena handphonenya tiba-tiba mati. Hasil sekarang videonya sudah masuk ke pos ketiga. Tapi nggak apa-apa, aku akan tetap jelaskan bahwa di pos 2 itu kita sudah membuat jalan dari selotip hitam, dimana nantinya anak berjalan meniti selotip hitam itu dan tidak boleh jatuh. Nah, permainan kedua itu adalah untuk melatih keseimbangan tubuh dan konsentrasi mata yang dimiliki. Nah, selanjutnya yaitu pos ketiga. Itu posnya sudah siap ya teman-teman, yaitu berjalan di atas papan titian. Nah, anak-anak harus berjalan di atas papan itu tanpa berpegangan. Permainan ini fungsinya adalah untuk melatih kemampuan fokus dan koordinasi tangan dan kaki. Nah, itu kita lagi ngetes permainan yang keempat. Permainan yang keempat itu harus mengandalkan tangan dan kaki, di mana anak-anak harus melompat dan membuka gerbang untuk mereka lewati. Kemudian yang terakhir yang juga jadi finish untuk permainan sirkuit ini, dimana kita mempersiapkan 2 keranjang. Anak harus melemparkan bola dari situ tuh, dari yang tadi ke keranjang yang di depan sini yang deket tiang. Jadi anak itu harus bisa memasukkan bola ke dalam keranjang. Setelah kita lihat lagi, sepertinya di jalur yang pos kedua itu masih kurang, jadi ini kita lagi nambahin lagi jalur hitamnya supaya anak-anak itu berjalan lebih jauh ketika meniti jalan hitam. Dan inilah demonstrasi permainan yang sudah kita buat. Pertama, anak harus melompati rintangan yang kita buat dari tali. Kemudian dia meniti jalan yang dibuat dari lakban hitam, tidak boleh jatuh. Nah, jalannya perlahan-lahan aja ya supaya nggak jatuh. Kemudian lanjut ke pos yang ketiga, yaitu berjalan di atas papan titian. Nah, ini Teteh Ais berjalannya agak takut-takut, tapi nggak apa-apa. Teteh Ais berhasil melewati papan titian ini sampai selesai tanpa berpegangan tangan. Kemudian dilanjutkan dengan pos yang keempat. Ini anak harus membuka dulu tutup botolnya, kemudian dilompati dan ditutup lagi. Kemudian dia harus menutup, kemudian dilompati. Nah, yang terakhir ini harus dibuka dulu, terus dilompati, kemudian ditutup lagi sesuai dengan
aturan dari permainan yang keempat. Kemudian dilanjutkan dengan permainan yang kelima, yaitu melemparkan bola ke dalam keranjang. Sebisa mungkin anak harus berusaha melemparkan bola masuk ke dalam keranjang. Kalau misalkan nggak masuk, berarti harus diulang lagi sampai semuanya masuk ke dalam keranjang. Di sini Teteh Aish mulai sedih karena bolanya nggak masuk terus dari tadi. Terima kasih ya Teteh Alisha sudah menjadi model untuk permainan kita. Nah teman-teman, itu tadi video mengenai permainan sirkuit yang akan membantu menstimulasi kemampuan fisik dan motorik anak. Baik, kita sudah menyaksikan semua permainan. Dari permainan ini, anak akan mampu melakukan gerakan melompat, gerakan berjalan, baik lurus maupun berkelok. Anak juga mampu mengikuti aturan permainan yang sedang dimainkan. Permainan fisik dan motorik ini juga dapat menstimulasi anak agar anak mampu bergerak secara seimbang antara tangan, kaki, dan mata. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.